Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome back with me Radina Kilkatavidia in my YouTube channel. Jadi video kali ini kita akan membahas soal lagi nih. Nah, sebelum kita akan membahas soal, kita akan mempelajari terlebih dahulu apa yang akan kita bahas. Nah, kali ini itu tentang science project dalam mata pelajaran biologi dalam bab metabolisme. Nah, kita lanjut aja pengertian dari metabolisme. Metabolisme itu ialah proses pemecahan glukosa dengan melibatkan oksigen untuk membentuk ATP penghasil energi, air, dan karbon dioksida. Nah, karbon dioksidanya itu akan diekskresikan melalui paru-paru. Nah, di metabolisme itu ada 4 tahapan dalam metabolisme. Yang pertama itu ialah glikolisis, yang pertama itu adalah glikolisis, yang kedua ialah dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga ialah siklus asam sitrat atau siklus Krebs, dan yang terakhir ialah fosforilasi oksidatif. Oke. Lanjut ke glikolisis yang pertama. Apa sih glikolisis itu? Nah, di sini tuh kan ada yang namanya lisis. Lisis ialah pemecahan dan gliko ialah glukosa. Jadi glikolisis itu bisa dinamakan dengan pemecahan glukosa. Oke, kita lanjut. Nah, adapun pengertian glikolisis ialah pemecahan satu molekul glukosa yang mempunyai 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat yang masing-masingnya punya 3 karbon. Nah, maksudnya tahapan glikolisis itu satu molekul glukosa. Nah, di sini kan ada bacaan glukosa. Nah, satu molekul glukosa yang mempunyai 6 karbon. 6 karbon. Di sini Ec itu kan bisa disebut dengan karbon. Ada 6. Menjadi asam pirufat yang masing-masingnya punya 3 karbon. Nah, di bawah asam pirufat yang masing-masingnya punya 3 karbon ya, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Untuk mengetahui jalur tahapan berikutnya, kita akan membahasnya di bab selanjutnya. Nah, di glikolisis itu ada 2 tahapan. Yang pertama itu investasi ATP dan yang kedua itu panen ATP. Kita akan membahas investasi ATP terlebih dahulu. Di investasi ATP itu belum dihasilin, guys. Teman-teman, jadi di investasi ATP itu ATP-nya itu belum dihasilin. Nah, ATP yang sudah ada bakal dipakai buat modal dulu, buat melakukan reaksi. Tepatnya 2 molekul ATP bakalan dihidrolisis atau dipecah menjadi ADP, sehingga fosfat dan sejumlah energi bisa dilepaskan. Nah, fosfatnya itu buat dipakai glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, di sini guys ada di reaksi pertama. Reaksi 6 fosfat itu jadi fruktosa 16 bifosfat di reaksi nomor 3. Nah, di sini. Nah, karena 2 reaksi ini butuh ATP buat energi, berarti pembentukan glukosa 6 fosfat sama glukosa 16 bifosfat itu termasuk reaksi endergonik. Jadi reaksi dari 6 fosfat, glukosa 6 fosfat dan fruktosa 16 bifosfat itu termasuk reaksi endergonik. Nah, terus selain ada pemecahan ATP, di fase ini ada pembentukan 2 molekul karbon berupa senyawa G3 atau glyceraldehyde 3 fosfat. Nama lainnya adalah PGAL atau bisa disingkat dengan pegal. Kalau kalian bisa ingat-ingat pegal itu ialah fosfoglyceraldehyde. Nah, jadi sama saja G3P dengan pegal itu sama saja gitu loh, guys. Dan satu lagi adalah dihidrolasi aseton fosfat atau bisa disebut DHAP. Nah, di sini nantinya bakal diubah menjadi G3 di reaksi nomor 5. Nah, di reaksi nomor 5. Nanti ini akan kita bahas di selanjutnya. Ada di panen ATP. Nah, buat masing-masingnya lanjut ke fase berikutnya, yaitu fase panen ATP. Nah,
Fase panen ATP ialah pembentukan ATP melalui fosforilasi tingkat substrat, yang artinya gugus fosfat yang dipakai buat bikin ATP itu berasal dari substrat, bukan dari fosfat anorganik. Jadi gini, fosfat yang menempel pada substrat itu lebih terus fosfatnya bakal berdekatan dengan ADP sehingga bisa terbentuk ATP gitu teman-teman. Berarti nih, fosforilasi tingkat substrat itu terjadi pada reaksi-reaksi yang melibatkan pelepasan fosfat dari substrat kayak reaksi nomor 7. Nah, kayak reaksi nomor 7 ialah 1,3 bifosfogliserat yang punya 2 fosfat diubah menjadi 3 fosfogliserat yang cuma punya 1 fosfat. Paham tidak teman-teman? Nah, di 1,3 bifosfogliserat yang itu kan punya 2 fosfat. P ini bisa dinamakan dengan fosfatnya, guys. Bifosfogliserat duanya itu 1,3 bifosfogliserat itu ada 2 fosfat. Nah, diubah menjadi 3 fosfogliserat yang mempunyai masing-masing itu mempunyai 1 fosfat seperti yang di sini, guys. Terus di reaksi nomor 10. Nah, di sini pas fosfoenol pirufat yang punya 1 fosfat diubah menjadi pirufat yang enggak punya fosfat. Nah, pirufat inilah yang menjadi produk aktif dari glikolisis. Nah, di tahapan yang di sini. Nah, karena ada 2 rangkaian reaksi, berarti jumlah ATP yang terbentuk sebenarnya ada 4. Cuma ingat, 2 ATP-nya kan tadi dipakai tuh buat fase investasi. Berarti ATP bersih yang didapatkan hanya 2. Dan asam pirufat yang terbentuk juga ada 2 nih teman-teman. Nah, lalu selain pembentukan ATP dan ADP di fase panen ATP, ada pembentukan NADH dan air. Pembentukan NADH terjadi di reaksi nomor 6. Nah, di reaksi nomor 6, kita lihat di reaksi nomor 6, G3P diubah menjadi 1,3 bifosfogliserat. Nih, G3P diubah jadi 1,3 bifosfogliserat. Di sini G3P-nya itu ketambahan 1 fosfat, tapi bukan karena pemecahan ATP, melainkan dari fosfat anorganik dan juga G3P itu dioksidasi, bukan memproduk di 2 NAD+. Jadi 2 NADH sekali lagi karena ada 2 rangkaian reaksi, berarti NADH yang didapat diubah menjadi 2 fosfoenol pirufat. Nah, di sini 2 fosfoenol pirufat. 2 fosfoenol pirufat. Karena di sini ada pembentukan ikatan rangkap sehingga diikuti dengan pelepasan molekul air. Jadi seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu dekarbosilasi oksidatif. Dekarbosilasi oksidatif. Tujuan ke dekarbosilasi oksidatif itu mengubah asam pirufat menjadi asetil-CoA agar bisa masuk ke tahap siklus asam sitrat. Di organisme prokariotik, tahapan ini terjadi tetap di sitosol, akan tetapi di organisme eukariotik terjadi di mitokondria. Makanya membutuhkan transport aktif untuk mentransfer pirufat ke dalam mitokondria. Dan nanti kalau sudah masuk ke dalam mitokondria, pirufatnya akan diubah kompleks. Enzim pirufat dehidrogenase melalui 3 macam reaksi, yaitu dekarboksilasi, oksidasi, dan pengikatan oleh koenzim A. Oke, kita lanjut ke siklus yang ketiga, yaitu siklus asam sitrat atau biasa disebut siklus Krebs. Nah, siklus Krebs itu terjadi di mitokondria ya teman-teman. Ingat, siklus Krebs itu terjadi di mitokondria. Nah, asetil-CoA yang di sini yang punya 2 karbon bakalan diikat dengan oksaloasetat atau disingkat dengan OAA yang punya 4 karbon. Nah, ini 4 karbon. Maksudnya titik-titik di sini itu 4, yaitu karbon ya, teman-teman. Membentuk sitrat yang mempunyai 6 karbon. Nah, di sini membentuk sitrat yang mempunyai 6 karbon. Sitrat bakal terus mengalami serangkaian reaksi buat ngehasilin ATP, karbon dioksida, NADH, dan FADH2. Sampai balik lagi menjadi
oksaloasetat. Nah, makanya bentuk siklusnya itu seperti ini supaya balik lagi gitu loh teman-teman. Jadi ingat kalau bentuknya siklusnya seperti ini itu ialah siklus Krebs yang akan balik lagi ke oksaloasetat. NADH, nah NADH itu bakalan terbentuk 3 kali di satu siklus asam sitrat, yaitu di reaksi nomor 3. Di reaksi nomor 3, nah di sini isositrat dan ketoglutarat. Isositrat ini dioksidasi membentuk alfa ketoglutarat. Di reaksi 4, saat alfa ketoglutarat itu dioksidasi membentuk suksinil-CoA, dan di akhir reaksi di nomor 8. Nah, di akhir reaksi itu nomor 8 saat dioksidasi menjadi oksaloasetat. Coba perhatikan di reaksi 3 dan 4. Isositrat punya 6 atom karbon, mempunyai 6 atom karbon. Isositratnya nih punya 6 atom karbon, sedangkan alfa ketoglutarat mempunyai 5 atom karbon. Sementara suksinil-CoA hanya punya 4 karbon nih. Masing-masingnya ada pengurangan 1 atom bukan? Nah, 1 atom karbon bukan? Nah, yang dikeluarin dalam bentuk karbon dioksida, berarti ingat di reaksi 3 sama 4 itu juga terjadi pembentukan karbon dioksida selain ada pembentukan NADH. Nah, selain ada pembentukan NADH, di sini tuh terjadi pembentukan karbon dioksida. Nah, kalau ATP ada di reaksi nomor 5. Kita lihat di reaksi nomor 5. Saat suksinil-CoA diubah menjadi suksinat. Nah, di sini diubah menjadi suksinat. Ini karena pelepasan koenzim A dari suksinil-CoA itu bakal diikuti sama masuknya gugus fosfat yang terus dipakai buat ngebentuk GTP dan GDP. Nah, GTP dan GDP. GDP itu bakalan terus dipakai nih buat ngebentuk ATP melalui fosforilasi tingkat substrat, teman-teman. Nah, seperti itu ya siklusnya. Jadi kita langsung lihat di FADH2 itu terbentuknya di reaksi nomor 6. Nah, sekarang kita bahas yang FADH. FADH2 itu terbentuknya di mana sih? Nah, FA2 itu terbentuknya di reaksi nomor 6, yaitu saat oksinat dioksidasi membentuk fumarat. Nah, suksinat dioksidasi membentuk fumarat. Itu pembentukannya FADH2. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke nomor 4, yaitu fosforilasi oksidatif. Fosforilasi oksidatif itu suatu lintasan metabolisme dengan menggunakan energi yang dilepaskan oleh oksidasi nutrien untuk menghasilkan ATP dan memproduksi gas oksigen menjadi air. Untuk jelasan lebih lanjutnya itu, walaupun banyak bentuk kehidupan di bumi ini menggunakan berbagai jenis nutrien, hampir semua organisme menjalankan fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP oleh karena efisiensi proses mendapatkan energi dibandingkan dengan proses fermentasi alternatif lainnya seperti glikolisis anaerobik. Nah, menurut teori kemiosmotik yang dicetuk oleh Peter Missel nih, energi yang dilepaskan dari reaksi oksidasi pada substrat pendonor elektron baik pada respirasi aerobik maupun anaerobik perlahan akan disimpan dalam bentuk potensial elektrokemis sepanjang garis tepi membran tempat terjadinya reaksi tersebut, yang kemudian dapat digunakan oleh ATP sintase atau menginduksi reaksi fosforilasi terhadap molekul adenosina difosfat dengan molekul. Nah, elektron yang melekat pada molekul sisi dalam kompleks 4 rantai transport elektron akan digunakan oleh kompleks 5 untuk menarik ion H+ dari sitoplasma menuju membran mitokondria sisi luar, disebut coupling kemiosmotik, yang menyebabkan kemiosmosis, yaitu difusi ion H+ melalui ATP sintase ke dalam mitokondria yang berlawanan dengan arah gradien pH.
dari area dengan energi potensial elektrokimiawi lebih rendah menuju matriks dengan energi potensial lebih tinggi. Proses kopling kemiosmotik juga berpengaruh pada kombinasi gradien pH dan potensial listrik di sepanjang membran yang disebut gaya gerak pohon. Nah, dari teori ini keseluruhan reaksi kemudian disebut fosforilasi oksidatif. Nah, lanjut ke pembahasan soalnya. Jadi kita sudah mempelajari semua tentang metabolisme. Jadi kita akan coba untuk mengulang-ulang materi gitu. Jadi kita akan membahas soal SBMPTN 2020. Nah, soalnya seperti ini. Perhatikan skema respirasi aerob berikut ini. Nah, kita harus memperhatikan skema respirasi aerob berikut ini ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, berdasarkan bagan tersebut, tahapan respirasi aerob yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2 secara berurutan adalah, nah, yang ditanyakan itu respirasi pada nomor 1 dan nomor 2. Nah, kan tadi saya pernah bilang, kalau yang muter-muter kayak gini, siklus yang muter balik seperti itu, kita ingat-ingat lagi, itu ialah siklus Krebs. Bisa dinamakan siklus Krebs. Jadi biar agak gampang gitu kan, kalau SBMPTN atau UTBK itu kan waktunya cuma sedikit, jadi kita hanya lihat dulu. Nah, yang pertama ini itu kan siklus Krebs, jadi kita lihat aja yang akhirnya itu siklus Krebs ada di mana. Nah, ada di B dan ada di C, dan ada di D. Jadi ACE itu kita biarkan aja dulu, kayak kita gak usah hiraukan mereka gitu. Nah, yang B dulu nih, glikolisis dan siklus Krebs. Apakah benar B, glikolisis? Apa sih yang dinamakan glikolisis? Glikolisis itu kan proses pemecahan glukosa menjadi asam pirufat. Proses ini terjadi di sitoplasma dan menghasilkan 2 asam pirufat kan, 2 NADH dan 2 ATP. Nah, adapun siklus Krebs itu ialah tahap lanjutan dari glikolisis yang terjadi di matriks mitokondria. 2 asam pirufat yang masuk ke siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 FADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Sepertinya ini juga masuk akal sih ya, tapi kita akan bahas tentang yang D dulu, pilihan yang D, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Apa sih dekarboksilasi oksidatif itu? Biar kita tahu gitu loh ya. Dekarboksilasi oksidatif itu merupakan proses oksidasi asam pirufat membentuk asetil-CoA. Proses ini terjadi setelah glikolisis sebelum siklus Krebs. Sebelum siklus Krebs dan terjadi setelah glikolisis. Kita lihat lagi kita lihat pernyataannya. Dekarboksilasi oksidatif. Apa sih dekarboksilasi oksidatif? Agar kita lebih memahami gitu loh ya. Oksidatif itu merupakan proses oksidasi asam pirufat membentuk asetil-CoA. Nah, di sini kan asam pirufat membentuk asetil-CoA. Berarti kan ada di sini dong, bukan ada di nomor 1. Jadi, bisa kita lihat proses ini terjadi setelah glikolisis dan sebelum siklus Krebs. Berarti ada di antara glikolisis dan juga siklus Krebs. Jadi sudah ketahuan kan mana jawaban yang benar, yaitu ialah B, glikolisis dan siklus Krebs. Yang pertama itu glukosa dan asam pirufat itu ialah glikolisis, dan yang muter-muter itu ialah siklus Krebs. Oke, cukup sekian dari saya. Mungkin pembahasannya agak panjang dan semoga bisa dimengerti oleh banyak orang. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.